bersinar, udara segar, terima kasih. Di pegunungan view-nya indah, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Menjogor, Magus, Nama Supri, selamat pagi berkah dalam. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai catatan sejarah, terutama orang-orang yang menghayati hidupnya sebagai orang beriman, membela nama Kristus dan menghayati hidupnya dalam Kristus sampai akhir, bahkan dibunuh. Itulah yang dialami juga oleh Santo Ignatius dari Antioquia sebagai uskup dan martir yang hari ini kita rayakan. Dia menjadi martir di awal-awal abad gereja, bahkan gereja masih dalam suasana klandestin tahun 107. Mari kita siapkan hati kita dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan, supaya sebagaimana diungkapkan oleh Santo Ignatius, menjadi teladan besar bagi gereja. Kasihanilah aku, saudara-saudara, jangan halangi aku untuk hidup, jangan pula mengharapkan kematianku. Biarlah aku mencapai cahaya murni, agar dengan mencapainya aku menjadi manusia yang sungguh merdeka. Biarlah aku meniru sengsara Tuhan. Aku mohon jangan menunjukkan kepadaku sebuah kebaikan yang keliru. Biarlah aku menjadi makanan hewan-hewan buas, karena melalui merekalah aku dapat sampai kepada Tuhan. Itu surat Santo Ignatius kepada jemaat di Roma yang mengharapkan supaya umat tidak perlu berbelas kasih, tetapi biarkanlah mengalami hidup dalam kematian. Haleluya, 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 haleluya. Akulah cahaya dunia, sabda Tuhan. Barang siapa ikut aku, tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi memiliki cahaya hidup abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para yang kekasih dalam Tuhan, saya itu sebagai imam merasa kadang begitu terluka ketika ada orang menganggap bahwa iman itu bukan satu yang serius. Atau yang dalam bacaan pertama yang sering terjadi, orang sebetulnya bisa disebut sebagai musuh salib Kristus. Itu kalau imannya dalam penghayatannya setengah-setengah atau setengah hati. Saya itu kadang ada rasa pingin seperti umat Kristen denominasi reformisnya. Begitu semangat dalam hidup menggereja. Bahkan ketika harus berjalan jauh, berdoa ke tempat yang tidak dekat dengan rumah, itu mereka juga semangat sekali. Begitu nyanyi itu juga semangat. Di gereja ya berebut bagaimana duduk di depan.
Tapi saya mengalami di beberapa paroki yang saya layani, sampai hari ini ada kecenderungan banyak umat yang tidak mau duduk di depan. Sampai saya mengatakan terakhir itu di Gua Maria Pereng, saya sebut beberapa orang yang sudah meninggal. Selamat datang Pak Sulimin, selamat datang Pak Supeno, selamat datang Ani. Umat pada bingung. Tidak tahu tuh kalau mereka itu ada di depan kita ini. Yang kosong-kosong itu isinya mereka-mereka ini. Lalu ada beberapa yang akhirnya maju. Yang maju ini bukan arwah tapi calon arwah. Itu baru soal tempat duduk. Banyak orang pinginnya itu duduk belakang, pulang cepat. Maka kalau ada romo yang agak lama khotbahnya itu wis nggersulo. Padahal khotbah yang lama itu juga belum tentu jelek. Karena umat kumpul hanya seminggu sekali secara umum, tapi meluangkan waktu untuk Tuhan 1,5 jam maksimal. Itu aja kok rasanya abut. Padahal nonton TV berjam-jam, buka HP berjam-jam itu uang. Padahal sing didelok ya perkara yang sepele-sepele, yang kadang tidak menjadi hal yang penting. Maka musuh salib Kristus sekarang ini bukan pertama-tama bahwa orang yang memusuhi gereja, tapi sikap-sikap hati dari umat beriman yang kurang serius, yang kurang militan dalam hidup menggereja. Maka saya kalau ada umat yang meninggalkan iman itu, saya bukan kok sedih, tapi ya ben silakan karpu. Daripada menjadi orang Katolik yang menjelek, lebih baik sih. Nanti kalau terbentur-bentur lalu kembali lagi ya rasa no. Saya bukan tipe gembala yang mencari domba, tetapi kalau saya lebih merenungkan gembala yang merawat domba. Saya mikirnya daripada mencari yang satu, rungkaruan ketemu sehat, rungkaruan ketemu mau diopeni, rungkaruan ketemu iso kawin ya kayak majah. Jadi lebih baik ngopeni yang 99. Maka agak berbeda sedikit dengan Bapak Uskup soal ini. Tapi tidak apa-apa, masih boleh. Bagi saya memang militansi hidup beriman itu menjadi semangat. Karena saya terkesan dalam panggilan hidup saya itu Romo Sanjoyo. Saya dulu sebelum masuk seminari setiap kali berdoa di sana. Mungkin Romo Supri juga mengalami bagaimana tempat Romo Sanjoyo dimakamkan sekarang ini menjadi bentuk kesaksian hidup orang yang harus berani mati. Maka betul kalau Santo Ignatius mengatakan jangan harapkan aku bebas dari ini, justru kalau kamu menghalangi aku untuk dimakan binatang-binatang ini, itu menghambat perjalanan kebersamaan dirinya dengan Kristus Yesus. Kadang orang terbentur pada mesake, tapi kalau mesake itu tidak membantu orang menjadi lebih baik. Cukup banyak gereja juga mengalami justru kesulitan pada diri sendiri ketika lebih mudah jatuh berbelas kasih. Sebagai Romo saya pun juga beberapa kali mergo mesake tak bantu ning malah ngrugeke. Gereja kalau hanya berhenti pada belas kasih tidak akan menjadi bentuk kesaksian juga. Meskipun kadang orang menekankan namanya gereja penuh cinta kasih, tapi juga perlu suatu saat membiarkan umat untuk mengalami jatuh bangun tantangan. Saya ada umat yang tidak pernah ke gereja, tak nengke wae karepmu gitu. Nanti begitu kebentur, keros. Sama seperti anak kecil, begitu kebeler besok ngerasake kaya maka butuh bapak atau ibu untuk menutup luka-lukanya. Perjuangan kita sebagai imam juga tentu tidak perlu bahwa aku berjuang lalu melihat hasilnya seperti renungan kemarin. Biji yang mati bahkan tidak melihat kehidupan tumbuhan yang dihasilkan dari biji itu. Buahnya juga apalagi. Tetapi itulah yang dialami Tuhan Yesus. Dan bagi kita, kalau mau mengikuti teladannya, berani menjadi biji yang mati.
Biji yang mati tidak usah ditafsirkan mati seperti kehidupan manusia, tapi mungkin juga nama kita nggak baik, dicap. Ya. Ada tuh beberapa romo yang begitu pindah dikomentari, itu romo yang galak, itu romo yang seperti ini. Biar saja. Ya. Kalau kita terobsesi dengan apa kata-kata umat juga tidak akan merasa mati sebagai biji. Mungkin dengan kesadaran seperti itu lalu romo yang mendengar, oh ya, misalnya saya lah dengar, romo ini dulu galak, akhirnya saya berefleksi, oh ya aku nih tadi romo rasa galak-galak, itu pelayanannya enak romo, ya bisa untuk. Jadi yang sudah pergi atau yang sudah mati, yang berbuah dalam mulut umat itu saya tanam kembali di dalam penghayatan iman. Maka kata-kata umat itu juga menjadi buah yang muncul dari dalam tanda kutip kematian imam yang sudah. Maka kalau saya di suatu paroki pindah lalu menemukan ungkapan-ungkapan seperti itu, saya anggap sebagai buah yang saya nikmati, yang baik saya kembangkan, yang tidak baik saya perbaiki. Sehingga akhirnya tidak harus mati dalam arti fisik, tetapi juga mungkin itu tadi. Yang umpamanya nanti Romo Agus begitu pindah dari Bedono, oh ya Romo Agus yang celap-celap kayak YouTuber, ya kan? Atau Romo Supri yang koyo guru nyentak-nyentak kayak, atau Romo Joko yang seglak-glek, atau saya kasar, itu buah-buah yang bisa dinikmati untuk Romo sebelumnya. Maka saya kalau ada komentar-komentar itu saya anggap ini buahnya Romo yang sebelumnya. Bagaimana saya tanam, saya olah, atau saya modifikasi. Semoga apa yang dialami oleh Santo Ignatius menjadi bagi kita sumber kekuatan, contoh untuk berani mati